Kebetulan Prof. Egi sekarang benar-benar sakit ya, sakit kanker dan dia ada di Malaysia. Kalau memang Prof. Egi sudah diundang, ya kan kalau memang belum datang, kan ada wakilnya, gitu loh. TPUA itu kan sebuah institusi. Saya nil ijazah saya. Udah, apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Nah kan saya bilang kan, apa yang saya bilang selama ini terbukti kan. Meskipun ditunjukin ijazah Pak Jokowi di hadapan mata mereka tidak akan pernah menerima dan puas. Nah ini ya, ini si Roy Panci ini keceplosan. Salah satu bukti pembayaran SPP. Ternyata pembayaran SPP-nya hanya sampai semester 4. Jangan-jangan Bang Bener masuk, namanya ada di Kedaulatan Rakyat. Tapi ternyata dia hanya sampai semester 4. Gitu loh, kuliahnya. Nah ini aneh juga. Katanya KKN dalam waktu tahun 83. Masuk 80, KKN 8 berarti 3 tahun. Itu nggak bisa. Dari sisi SKS-nya, KKN itu harus mendekati 100. Dia udah mengumpulkan SKS. Ini baru sekitar 80. Kita syukuran kita. Ini kan Roy Suryo ditangkap polisi itu kita sekarang syukuran. Nah, mudah-mudahan Roy Suryo selamanya di penjara, itu aja. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terbaru dari Mbah Egi yang disampaikan oleh Roy Panci. Katanya si Panci, Mbah Egi ini benar-benar sakit ya kan. Saat ini benar-benar sedang terbaring sakit karena mengalami kanker ya. Ini kanker ini dimaksud kantong kering atau bagaimana ini? Katanya sih dengar-dengar kanker usus ya. Dan saat ini yang bersangkutan menurut Roy Panci sedang dirawat di Malaysia. Kok ketawa bang? Orang sakit kok diketawain? Enggak. Saya tidak mengetawain sakitnya ya. Karena sakit itu tidak boleh diketawain ya. Walaupun itu sedang dialami oleh orang yang paling kita benci sekalipun ya. Karena sakit bukanlah sesuatu yang bisa menjadi bahan lelucon. Lah abang ngapain ketawa? Saya mengetawakan sikapnya. Kok bisa sakit seperti di order gitu loh. Sedang sehat-sehatnya begitu dilaporkan oleh Pak Jokowi langsung ya kan di order gua sakit ini aja lah gitu. Akhirnya sakit beneran gitu ya kan. Dan kemarin teriak-teriak gitu, kami happy lah, kok tiba-tiba ngilang, itu loh yang saya ketawakan. Kok lama sekali sih? Lama sekali apanya bang? Kabar turut berduka citanya ataukah kabar datangnya Mbah Egi ke Indonesia? Keduanya. Heran saya ya. Kok bisa-bisanya gitu loh, mendadak kanker ganas dan harus dioperasi setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Mabes Polri ya. Sekali lagi kami tidak sedang menghujat sakitnya, kami bukan menghujat sebetulnya. Kami sedang mengomentari sikapnya selama ini ya. Dulu santai-santai saja. Selain itu teman-teman juga ada kabar tentang Roy Panci yang terus dirujak oleh netizen. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kebetulan Prof. Egi sekarang benar-benar sakit ya, sakit kanker dan dia ada di Malaysia. Kalau memang Prof. Egi sudah diundang ya, kan kalau memang belum datang, kan ada wakilnya. Gitu loh. TPUA itu kan sebuah institusi, gitu loh. Bukan berarti harus perseorangan Eginya harus datang. Kalau Eginya nggak datang, terus kemudian bisa jalan terus. Jadi kemarin tuh tidak ada undangan yang saya dengar ke TPUA soal gelar perkaranya, nggak ada. Bahwa kemarin sudah mulai dipanggil-panggil, iya diundang. Saya pun belum diundang untuk klarifikasi di Bareskrim, gitu loh. Yang dihebohkan kan ketika saya diundang waktu itu klarifikasi di Polda Metro. Iya, barusan ya. Kita mendengar informasi dari si
si Panci bahwa Egy Sujana saat ini benar-benar sedang terbaring sakit, mengalami kanker ya, kemungkinan besar kanker usus, karena itulah yang kami dengar dari berbagai sumber, dan katanya kankernya jenisnya ganas begitu. Ya, sebagai sesama manusia makhluk Tuhan, saya tetap mendoakan mudah-mudahan Mbak Egy cepat diberi kesembuhan ya. Bukan berarti mendoakan kesembuhannya Mbak Egy ini membenarkan perbuatannya selama ini. Aduh, kok lama sekali kabarnya sih? Kabarnya apa? Kabarnya kedatangan Mbak Egy gitu loh, ya kan? Ya, lanjut. Saya ini loh ijazah saya. Udah. Apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Nah kan saya bilang kan, apa yang saya bilang selama ini terbuktikan. Meskipun ditunjukin ijazah Pak Jokowi di hadapan mata mereka tidak akan pernah menerima dan puas. Nah ini ya, ini si Roy Panci ini keceplosan ya. Kalaupun ditunjukin selesai, nggak juga. Itu kata dia, ya kan? Jadi mending nggak usah ditunjukin deh, biar di pengadilan aja nanti ditunjukin, ya kan? Ya. Memang mereka ini, ya, memang bikin gaduh, ya, cari-cari masalah, ya, mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, ya, dan memang pantas mereka yang dipenjara, ya. Sekarang biarkan mereka ketawa-ketawa, ya, mau olok-olok Jokowi, mempermalukan Jokowi. Tapi tunggu tanggal mainnya, ya. Biar waktu yang menjawabnya. Tunggu. Ya, teman-teman. Video yang barusan kita saksikan sudah tidak sama ya temanya dengan video yang pertama kita saksikan di bagian depan tadi. Sama-sama Roy Panci, tetapi yang bagian depan tadi kan membahas tentang Mbah Egy ya. Dan komentar saya mengarah kepada kondisi Mbah Egy saat ini. Dan barusan video yang barusan kita saksikan yang di-stitch oleh netizen ini adalah pernyataan si Panci beberapa waktu lalu dalam sebuah podcast bersama si Dokter Mangkrak, ya kan? Nah, dikomentari oleh netizen barusan. Apa kata saya? Katanya, benar kan? Seandainya pun Jokowi menunjukkan ijazahnya ke muka umum, nggak bakal selesai persoalan. Justru ijazah Jokowi yang ditunjukkan ke muka umum itu akan menjadi materi baru untuk digoreng, untuk mencaci, memaki, menghina, memfitnah Pak Jokowi dan keluarganya. Ya kan? Makanya Pak Kapolri secepatnya orang ini dikandangin, dikasih kado rompi oren ya, biar nggak terlalu lama dia berkuar-kuar di mana-mana. Lanjut. Ini ngumpul-ngumpul syukuran gara-gara si Roy Suryo tangkap polisi kan. Kita syukuran kita. Ini kan Roy Suryo ditangkap polisi itu kita sekarang syukuran. Nah, mudah-mudahan Roy Suryo selamanya di penjara, itu aja. Ini syukuran makan-makan gara-gara Roy Suryo. Ijazah palsu, nasib kurang kerjaan. Ijazah palsu. Gara-gara Roy Suryo nih sama si Tipa ini masukkan penjara, jadi kami ini di Pekanbaru syukuran atas terima kasihnya Roy Suryo ditahan. Seneng kali netizen yang satu ini ya kan. Aduh, senang bagimu, nggak enak bagi si Panci. Si Panci jadi tersangka, di penjara, dikasih kado rompi oren. Kalian mau syukuran, aduh, syukuran kecil-kecilan katanya. Ada aja netizen ini ya. Ketika orang lain mendapat musibah, mana bang yang kena musibah bang? Itu si Panci, bukan musibah bang, itu kena azab. Iyalah. Lanjut. Kasus misalnya adalah salah satu bukti pembayaran SPP. Ternyata bayar SPP-nya hanya sampai semester 4. Jangan-jangan Bang benar masuk, namanya ada di Kedaulatan Rakyat. Tapi ternyata dia hanya sampai semester 4. Gitu loh, kuliahnya. Kemudian ada foto-foto ketika itu di Pecinta Alam, Silvagama namanya. Iya, Pecinta Alam biasanya, ini maaf ini, biasanya orang di Pecinta Alam itu lama kuliahnya gitu loh dia. Iya kan? Gitu. Nah, ini aneh juga. Katanya KKN dalam waktu tahun 83. Masuk 80, KKN 8 berarti 3 tahun. Itu nggak bisa. Dari sisi SKS-nya,
KKN itu harus mendekati 100. Dia udah mengumpulkan SK. Ini baru sekitar 80. Jadi kan aneh juga kalau KKN itu kemudian Ya, ini perlu dibuktikan teman-teman ya, karena selama ini kenapa saya itu mengatakan perlu dibuktikan ya, karena track record ya, seperti Abah Wan Aibon ya, tukang ngibul, Wan Ngibul mengatakan menilai manusia itu jangan dari omongannya saat ini, lihat rekam jejaknya, lihat track recordnya, iya kan? Nah, si Panci ini selama ini omongan yang ngedabul, yang ngedabrus ya, apa ngibul, nggak bisa dibuktikan, semuanya asumsi, tetapi dia memacainya sebagai sebuah fakta, kan seperti itu ya kan, padahal itu adalah sebuah dugaan, nah, tapi dianggapnya sebagai fakta. Nah, saya pun akhirnya meragukan apakah benar ada bukti ya yang diucapkan oleh si maling Panci tadi tentang Jokowi, tentang tentang apa tadi, pokoknya itu loh, bukti pembayaran SPP-nya Pak Jokowi semasa kuliah ya. Lanjut. Kalau sekarang kata-kata bijak saya begini, ya. Wahai kita orang yang berilmu, ya, kita diberikan akal, pikiran, dan ilmu yang tinggi. Saya berharap bahwa ilmu yang kau miliki itu sumbangkanlah untuk bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jangan kau sumbangkan ilmu yang kau miliki itu untuk membuat carut marut negara. Percuma kau punya ilmu. Tapi kalau kau sumbangkan untuk negara, ada torehan tanganmu untuk membangkitkan sumber daya manusia di negara ini. Kalau kau gunakan hanya untuk membuat gaduh bangsa Indonesia, percuma kau jadi seorang ilmuwan. Mendingan jangan ngaku kau sebagai ilmuwan kalau hanya sosokmu untuk merusak persatuan bangsa Indonesia. Itu aja kata-kata bijak saya. Iyalah, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang merupakan mantan Irjen, bukan mantan ya, dari Irjen Pol Riki ya. Ini keren sekali. Jadi kalau kita punya ilmu, janganlah ilmu kita itu dijadikan alat untuk membodoh-bodohi orang, untuk menyesatkan orang, untuk menjelek-jelekan orang lain, untuk memfitnah orang lain ya. Justru ilmu kita itu selain bisa menjadi penerang bagi diri kita sendiri, juga harus bisa menjadi penerang bagi orang lain ya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Irjen Pol Riki barusan adalah sebuah kata mutiara yang memang sepatutnya itu sampai kepada telinga si maling Panci, di telinga si Dokter Mangkrak, maupun di telinga si krisis moneter ya. Tetapi menurut saya ini juga nggak tepat gitu loh, karena keilmuan mereka patut dicurigai palsu semua. Karena si Krismon kan sudah jelas-jelas itu ijazah S2 dan S3-nya 11.000 triliun % itu palsu ya kan. Dokter Mangkrak juga demikian. Saya pun menduga gitu loh, si maling Panci juga demikian. Jadi sebetulnya ini adalah golongan orang-orang yang tidak berilmu ya. Lanjut. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya, kerjaan Anda hanya selalu ya melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Sepakat saya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Irma Suryani, walaupun yang kita saksikan barusan adalah sebuah rekayasa AI ya. Suaranya benar asli, tetapi fotonya, video barusan adalah foto yang diubah menjadi video ya. Jadi foto to video ya, menggunakan rekayasa AI. Tetapi intinya apa yang disampaikan oleh Bu Irma Suryani barusan, saya sependapat, saya sepakat 11.000 triliun %. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf
Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.